Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Kemah Lintas Alam. Cerita ini ditulis oleh Mauren, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemah Lintas Alam. Di lapangan sekolah Wiramandala sedang ada apel pagi yang sudah menjadi kebiasaan sebelum memulai pelajaran. Tetapi hari ini apel berjalan sedikit lebih lama untuk kelas 11, kelas 10 dan kelas 12 sudah masuk kecuali kelas 11. Ada pengumuman yang cukup panjang untuk disampaikan oleh kepala sekolah. Selamat pagi anak-anak, ibu yang cantik dan ganteng. Maaf sudah membuat kalian berdiri terlalu lama. Ibu ingin menyampaikan hal penting. Pasti selama 1 minggu ini kalian sudah mendengar kabar kalau kalian kelas 11 akan mengikuti kegiatan perjusami yang diadakan oleh sekolah. Untuk itu pada hari ini ibu akan menyampaikan pernyataan resmi agar kalian tidak bertanya-tanya lagi. Bisikan dan raut wajah ceria sudah terlihat jelas di wajah para murid kelas 11 yang sedang berdiri di lapangan. Mereka seolah melupakan rasa kesal yang dari tadi mendiami pikiran mereka. Akhirnya kabar ini bukan cuma gosip, harus kasih tahu Sandra nih, ucap siswi berambut pirang yang di saku kanannya terdapat pin nama bertuliskan Rosali. Ibu kepala sekolah melanjutkan bicaranya. Kalian akan melaksanakan perjusami di minggu ini. Jadi kalian mulai besok sampai hari Kamis ditugaskan untuk mempersiapkan apa saja yang harus dibawa. Untuk lengkapnya nanti wali kelas kalian akan memberi kabar lagi ya. Selesai ibu kepala sekolah mengucapkan itu, terdengar kencang teriakan seorang siswa. Free kelas kan bu? Sontak semua pasang mata mengarah ke siswa tersebut yang hanya dibalas senyuman olehnya. Ibu kepala sekolah tidak menggubris seruan itu, dia langsung lanjut berbicara. Baik, kalian sudah boleh masuk ke kelas masing-masing ya. Ibu kepala sekolah meninggalkan podium dan lapangan, begitu juga para wali kelas dan para pelajar. Kondisi di ruang kelas saat ini cukup kondusif karena sedang ada penambahan informasi dari wali kelas. Selesai apel dibubarkan, wali kelas langsung masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Di salah satu kelas sudah ada ibu guru muda bernama Yova sedang memberi informasi. Baik anak-anak, seperti yang ibu kepala sekolah sampaikan tadi, kalau kalian akan ada kegiatan perjusami di minggu ini, kalian gak perlu bawa banyak-banyak, cukup baju ganti, jaket, obat pribadi, dan makanan ringan aja buat kalian yang suka nyemil. Selebihnya seperti tenda, sleeping bag, matras, dan makanan berat sudah disediakan dari pihak sekolah. Kalau ada yang mau tanya, boleh angkat tangan. Bu Yova menunggu siapa yang akan mengangkat tangan. Ibu Ona mau tanya. Mata Bu Yova langsung tertuju ke arah siswi tersebut. Iya, Liona mau tanya apa? Di sana ada toilet nggak bu? Pertanyaannya gak bermutu nih, seru salah satu siswa yang ada di kelas itu. Apa sih Kelvin? Ona nanya kan niatnya bagus. Kalau ada ya berarti Ona nggak perlu pusing. Kalau nggak ada ya Ona minta diadain aja. Soalnya kalau harus disemak-semak gitu kan takut. Sama aja ribet. Apa sih, diam aja deh. Ona nanya ke Bu Yova bukan lo. Tatapan Leona kembali ke Bu Yova. Gimana Bu Yova, ada kan? Leona, ini kan perjusami ya, jadi kayaknya nggak ada deh. Kenapa nggak ada sih bu? Di Jambore kan ada toilet keliling gitu.
Tahu kan Bu? Iya ibu tahu, tapi kita kan bukan perjusami di Jambore. Kita perjusami di Gunung Jawa Barat. Widih, sekalian hiking ya Bu? Kemungkinan ada nanjaknya sedikit, cuma sedikit kok Leona. Jangan langsung cemberut gitu. Bu Yova tertawa kecil, tapi Leona tetap saja cemberut kesal. Bentar lagi juga Leona keributan Bu, kebanyakan ngambeknya. Please deh Kevin, peace. Di sisi lain, di waktu yang sama di tempat Rosalie saat ini. Sandra, kamu harus tahu ini. What happened? Sandra bangun dari posisi tidurnya. Tadi kepala sekolah kasih tahu kalau gosip perjusami kemarin itu bener ada. Kapan? Minggu ini. Dadakan banget ya, terus kita harus bawa apa aja? Kalau itu dikasih tahu di kelas nanti sama wali kelas. Oh ya udah, nanti tanya sama yang lain aja ya. Gak mau ke kelas aja? Jangan sekarang deh. Pasti bentar lagi banyak yang datang nih, daripada UKS jadi tempat tidur-tiduran gak jelas. Mending kita tunggu aja sampai Pak Tiar datang. Apal banget sih. Lumayan monoton sebenarnya, mereka gak bosan-bosan sih kayak gitu. Tak lama kemudian, sekelompok siswi yang berisi 3 orang menerobos masuk ke dalam UKS. Karena aku bilang apa? Sandra langsung menghalau para siswi itu. Mereka hampir tiap hari kayak gitu, tapi gak ada kapoknya. Jam istirahat sudah tiba. Rosalie dan Sandra pergi menuju ke kelasnya untuk bertanya ke teman sekelasnya informasi apa yang tadi wali kelas sampaikan. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun pergi ke kantin untuk membeli makanan. Rosalie dan Sandra duduk di salah satu kursi yang kosong. Tanpa sengaja mereka mendengar perbincangan murid lain yang ada di belakangnya. Guys, gue denger kita bukan perjusami di Jambore, tapi di Gunung Jawa Barat gitu. Serius loh? Gila aja malah diajak nguhutan. Sumpah deh. Terus ya katanya di sana tuh tempatnya serem gitu. Takut gak sih? Gak mau ah, takut banget gila. Nah terus katanya nih ya, di sana kita bakal dibuat kelompok gitu. Game gitu loh. Buat apa woi? Segala dipencar kayak gitu. Gak tahu gue juga, tapi gak banget harus dipisah gitu, ribet. Sumpah ya, ini kalau sampai benar-benar serem, gue mau pulang detik itu juga sih. Bener, gue juga sama, langsung minta jemput papi gue deh kayaknya. Sandra yang mendengar itu sampai menghentikan makannya. Dia larut di dalam lamunannya sampai Rosalie pun menyadarkannya. Kamu mikirin apa sih, Sa? Rosalie menyenggol tangan Sandra dan dia pun tersadar. Maaf Li, kamu kenapa? Barusan aku dengar kalau perjusami nanti kita bukan di Jambore, tapi di salah satu gunung di Jawa Barat yang katanya itu angker. Angker itu apa? Serem banyak penghuninya. Oh hantu. Iya hantu. Gila serem banget. Biarpun aku gak percaya, tapi tiap tempat yang orang bilang serem pasti benar-benar kelihatan serem banget. Kayaknya aku tahu kita kegiatan di mana deh. Di mana coba kasih tahu aku. Kayaknya lebih baik kamu gak cari tahu supaya gak tambah takut. Lebih baik kamu gak perlu tahu apa-apa daripada harus tahu yang sebenarnya. Perginya masih lama, tapi takutnya dari sekarang. Sandra kembali larut dalam pikirannya. Begitu banyak kekhawatiran yang dia pikirkan dan berakhir pada kesimpulan kalau Sandra tidak akan mau ikut campur dalam masalah apapun yang terjadi pada perjusami nanti. Nyatanya 21 Maret 2022, hari ini adalah hari di mana kelas 11 dari sekolah Wiramandala akan melakukan kegiatan kemah hari pertama. Semua murid kelas 11 sudah berkumpul di lapangan sekolah dan tepat pada pukul 8:30 semua murid masuk ke dalam bis yang sudah dipersiapkan. Karena jumlah siswa di setiap kelasnya hanya 15 orang, jadi setiap bis diisi per 2 kelas yang dimix. Jumlah kelas 11 dari 2 jurusan ada 6 kelas. Setiap jurusan memiliki 3 kelas. Jadi jurusan IPA 1 ada di bis yang sama dengan IPS 1. Lalu begitu seterusnya.
Ada juga beberapa guru yang memakai kendaraan pribadi. 5 jam lewat 30 menit lamanya perjalanan menuju gunung yang akan mereka tuju. Dan akhirnya pada pukul 2 siang mereka sampai di tempat parkir terakhir yang ada di sana. Semua murid turun dari bis dan diminta untuk berbaris seperti sebelumnya. Pak Tiar selaku komando dan juga pengawas untuk kegiatan ini membuka acara. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Kompak jawab seluruh murid. Lalu Pak Tiar melanjutkan. Hari ini adalah hari pertama kita dalam kegiatan kemah Perjusami yang diadakan oleh sekolah kita, yaitu Sekolah Wiramandala. Dalam kesempatan kali ini, sebelum kita sedikit berjalan menuju tempat untuk berkemah, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Demi kelancaran selama perjalanan singkat nanti, dimohon untuk kalian semua saling jaga satu sama lain. Perhatikan teman sekelasnya dan selalu ikuti arahan dari guru yang nanti ikut menjaga kalian. Berdoa dipersilakan. Semua murid berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Selesai. Baik, sekarang kita jalan perlahan ya. Dimulai dari bis 1 dulu lalu seterusnya. Para murid berjalan mengikuti arahan di tempat Sandra saat ini. Ini jauh gak sih, Sa? Setahu aku sih gak terlalu jauh. Cuma sedikit nanjak aja. Rosalia hanya menenggus. Di sisi lain, di tempat Leona saat ini. Bu Yova, ini masih jauh. Sebentar lagi kok Leona. Sabar ya. Halah, lebay banget gitu aja udah ngeluh. Macan kumbang, lu pikir nanjak sambil bawa tas berat gak capek apa? Sembarangan banget bilang gue lebay. Emang nyatanya lebay. Bleh. Kelvin, sini lo. Sepanjang jalan Leona bercanda dengan Kelvin sampai tidak terasa kalau mereka sudah sampai tujuan. Leona, kita udah sampai. Yang tadinya bercanda dengan Kelvin, Leona langsung menoleh ke Bu Yova dan menghampirinya. Wah, kita sampai. Leona bersorak senang sesampainya di tempat kemah. Mereka diminta untuk berbaris lagi. Sudah terlihat tenda di sekeliling mereka. Tenda merah berjajar mengelilingi lapangan kecil di tengah hutan yang tidak terlalu lebat. Bisa terlihat pemandangan gunung dari tempat itu dan juga pohon-pohon tinggi yang menjulang. Tidak jarang terlihat burung yang melintas cantik di atas kepala mereka dengan pemandangan langit yang sangat memukau. Semua murid langsung terpana dan jatuh cinta dengan tempat itu. Meskipun lelah tetapi seperti terbayarkan, tidak sedikit pun terlihat seram seperti berita yang tersebar sebelumnya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di tempat istirahat kita untuk 3 hari ke depan selama kegiatan kemah Jusami ini. Bisa kalian lihat sudah banyak tenda di sekeliling kita. Di dalamnya sudah ada sleeping bag, matras, air mineral, dan plastik sampah. Jadi kalian bisa gunakan itu ya. Nah, sebelum kalian masuk ke tenda, kalian akan dibagi kelompok dulu. Dan ini penting, kalian akan tinggal di tenda itu bersama teman kelompok kalian. Ini cewek sama cowok campur, Pak? Ya betul, cewek dan cowok dicampur ya. Murid yang lain hanya mengangguk setuju saja. Pak Tiar mulai membuka lembaran absen grup yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, Bapak akan sebutkan nama-namanya. Semoga kita bareng ya, Sa. Iya, Li, semoga ya. Satu tenda sama orang yang sama sekali gak dikenal kayaknya bakal aneh banget. Betul banget. Pak Tiar mulai menyebutkan nama-nama siapa saja yang ada di kelompok 1. Kelompok 1 ada Nabila IPA 2, Novita IPA 1, Abimanyu IPS 3, Haikal IPS 1, dan Tulip IPA 1. Untuk yang namanya disebut barusan, ayo kumpul di depan tenda ujung kiri. Selanjutnya kelompok 2 ada Multiara IPA 1, Billy IPA 2, Napion IPS 2, Sharla IPS 1, dan Bams IPS 3. Kalian berdiri di tenda selanjutnya ya. Kelompok 3 ada Rosali IPS 3, Leona IPA 2, Kelvin IPA 2, Akas IPA 1, dan Sandra IPS 3. Kalian di tenda 3 ya.
Selanjutnya, Pak Tiar terus menyebutkan nama-nama di kelompok lain di tenda 3 saat ini. Sandra, aku kira kita nggak satu kelompok. Rosali merasa senang. Hai kalian, Sandra sama Rosali ya? Hei, aku Rosali. Halo, aku Leona, panggil aja Ona. Oke, Ona. Yang ini Sandra ya? Iya, gue Sandra. Hai, aku Ona. Tiba-tiba Kelvin datang ke gerombolan cewek-cewek yang sedang berkenalan ini. Yang satu lagi mana? Siapa tadi namanya? Kok Akash? Nah iya, Akash. Di mana deh? Tak lama kemudian ada laki-laki yang menghampiri mereka. Kelompok 3 kan? Iya, Akash ya? Iya, gue Akash. Salam kenal, gue Leona. Ini Sandra, Rosali sama siapa? Itu Kelvin. Oke, salam kenal ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Pak Tiar sudah selesai membuat kelompok dan semua murid juga sudah selesai merapikan tas di dalam tenda. Mereka semua berkumpul lagi. Anak-anak, mohon maaf karena tadi makan siang kalian terlambat ya. Sekarang bakal akan dibagikan makan siang untuk kalian. Udah semua ya? Udah, Pak. Oke, sekarang kalian bisa makan dulu. Kita free time sampai pukul 6:30 ya. Tapi Bapak minta setelah makan nanti kalian cari siapa yang akan jadi ketua kelompok dan langsung datang ke tenda guru untuk ketemu Bapak. Baik, Pak. Ya sudah, selamat malam. Mereka semua mulai memakannya. Ada yang duduk di dalam tenda, ada yang lesehan di depan tenda dan lainnya. Selesai makan, ketua kelompok yang sudah dipilih oleh anggotanya langsung menuju ke tenda Pak Tiar untuk laporan. Setelah itu mereka didata dan diberikan sesuatu untuk kegiatan nanti malam. Semua murid sudah bersih-bersih dan saat ini akan dilakukan apel malam. Mereka melakukan apel malam dengan pemandangan api unggun. Selamat malam semuanya. Tadi saya sudah dapat daftar nama ketua kelompok dari masing-masing kelompok. Boleh ketuanya maju ke depan barisan? Ketua kelompok sudah ada di depan barisan dan Pak Tiar memberi masing-masing ketua 3 headlamp, 2 senter tangan, 5 helm hijau neon, dan tas jaring. Ini buat apa, Pak? Nanti Bapak jelasin, sekarang ini dibagi ke anggotanya dulu. Para ketua kelompok membagi rata apa yang Pak Tiar kasih tadi. Lalu ketua kelompok kembali ke tempat sebelumnya. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan jelasin ya. Kita akan melaksanakan kegiatan pertama, yaitu mencari bendera yang hilang. Nah, nanti di setiap pos bendera ada hadiah makanan yang bisa kalian ambil masing-masing 1 makanan di setiap posnya untuk 1 kelompok. Yang datang lebih awal pastinya bisa dapat makanannya lebih enak daripada yang terakhir, karena pasti udah dipilih sama kelompok awal. Bapak sudah kasih setiap kelompok barang-barang untuk membantu kalian selama pencarian. Kalian mendapatkan helm warna neon itu dipakai supaya guru penjaga tahu keberadaan kalian nanti. Setiap pos ada 2-4 guru yang jaga. Setiap sudut jalan atau persimpangan juga ada guru yang jaga dan ada arah panah di setiap jalan yang bercabang. Jadi kalian jangan takut tersesat ya. Ada senter biasa dan juga senter kepala. Itu fungsi senter kepala untuk lampu jauh dan lampu SOS. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa tekan tombol yang ada di lampu itu. Kalau tas jaring untuk tempat makanan dan bendera setiap kelompok. Kita ada 5 pos bendera, tapi ada 5 pos lagi itu adalah kosong. Jadi kalian harus mencari ke pos selanjutnya tanpa dapat apa-apa. Apa semua sudah paham? Ada pertanyaan? Permainannya berapa menit, Pak? Oh iya, tadi setiap ketua sudah saya kasih jam untuk pengingat waktu kalian. Waktu bermain kita paling lama 30 menit ya. Baik, sudah bisa Bapak mulai? Sudah, Pak. Oke, Bapak hitung ya. 1, 2,
Suara periwitan terdengar, para murid pun berpencar untuk mencari bendera yang mereka cari. Kelompok 3 memimpin jalan di sisi kiri dengan kelompok lainnya yang mengambil area yang sama. Kita harus menang pokoknya. Setuju. Rosalie menyetujui apa yang Leona katakan. Akash dan Sandra memimpin jalan. Kelvin di paling belakang menjaga Leona dan Rosalie yang sedang berbincang. Di sana ada pos 2, ucap Sandra sambil menunjuk. Teman kelompoknya pun langsung melihat yang Sandra tunjuk. Ayo ambil. Kelvin berlari mendahului teman kelompoknya. Sesampainya di sana, Kelvin langsung melihat keranjang makanan. Ini ada makanan berat, cemilan sama minuman. Kita ambil yang mana? Ambil minuman aja. Kayaknya masih dingin tuh. Oke. Jangan hadiahnya aja yang dipikirin, benderanya juga. Akash ngomel sambil mengambil bendera di atas keranjang makanan. Iya, sorry, galak amat. Udah, ayo jalan lagi biar cepat selesai. Sandra kembali memimpin jalan disusul Akash. Mereka menelusuri jalan sesuai arah panah yang tertera, tapi sepanjang jalan menuju pos selanjutnya dia tidak melihat ada guru maupun kelompok lain. Kalian sadar gak sih? Ini terlalu sepi. Gue setuju banget sama Kelvin, ini sepi banget, ucap Leona yang dari tadi sudah menggandeng lengan Rosalie. Apa jangan-jangan dibilang sama kelas lain bener, Sah? Udah, jangan mikir macem-macem. Di depan gue lihat ada bendera pos. Kita bakal sampai tenda dengan aman. Semoga. Tak lama mereka sampai di pos selanjutnya yang bertuliskan pos 3. Mereka mengambil bendera dan makanan ringan lalu melanjutkan perjalanan lagi. Saat menuju pos 3, mulai terasa anginnya lebih kencang. Kok dingin banget sih? Untung kita pakai jaket tebal ya. Sandra mulai kalut dengan pikirannya dan mengatakan, kalian mulai sekarang, detik ini, mulai dari gue ngomong sekarang, jangan ada yang noleh ke belakang. Apapun kondisinya, searjen apapun jangan pernah noleh. Sandra jangan bilang. Rosalie mulai ragu dengan pertahanan dirinya. Sandra hanya membuang napas. Sekarang kita jalan sampai ketemu pos selanjutnya dan terus begitu, paham? Iya. Kelvin, lu ada di antara Rosalie sama Leona aja ya, jangan sendirian. Kelvin pun maju beberapa langkah untuk ada di antara Rosalie dan Leona. Akash, gue tahu lu ngerasa aneh sama situasi sekarang. Lu juga pasti mikir gue gak jelas atau apapun itu, tapi gue mohon buat malam ini percaya dan ikuti apa kata gue dulu. Akash, say yes please. Sandra butuh kepercayaan lu sebagai ketua. Gue terima ini untuk kali ini aja. Tapi lu Sandra, lu punya hutang penjelasan sama gue. Iya, gue janji. Oke, sekarang kita maju ikutin langkah Sandra yang di belakang pegang baju gue sama Sandra. Mereka masih merasa asing dengan situasi saat itu, tapi mau gak mau harus melakukannya meskipun mereka baru mengenal Sandra. Tapi mereka sangat mempercayainya karena situasi saat ini sungguh tidaklah masuk akal. Mereka saling berpegangan, entah baju ataupun tangan. Mereka saling mengikat agar tidak ada yang hilang. Pos selanjutnya sudah terlihat. Sandra mengambil bendera dan makanan lalu mengoper ke bagian belakang. Setelah itu langsung jalan lagi. Sandra, Ona capek. Please Ona, jangan manja dulu dong. Ona capek, Kelvin ini gak manja, emang capek beneran. Jangan berisik dong. Bener udah gak kuat jalan. Iya ini paha Ona udah sakit banget. Akash menoleh ke Sandra sebentar lalu mengatakan, kita gak apa-apa berhenti bentar. Daripada kita lama sampai tenda gara-gara Leona jalannya lama, mending dia gue gendong aja. Sandra langsung mengangguk tanpa basa-basi. Leona naik ke punggung Akash dan mereka melanjutkan perjalanan. Saat ingin menuju pos selanjutnya yang sudah terlihat mata, tiba-tiba saja Sandra berhenti. Kenapa berhenti? Sandra masih fokus dengan pandangan yang tak lepas dari pos di depannya. Sandra, kenapa berhenti? Tanya Rosalie, tapi Sandra masih terdiam. Justru sekarang dia malah memejamkan mata. Wih, lu kenapa berhenti? Katanya mau cepat sampai. Lagi-lagi Akash berseru.
Sandra. Akas memanggil nama Sandra cukup kencang sampai akhirnya Sandra menutup mulut Akas dengan telapak tangannya. Diam, dengar gak? Sandra mulai berbicara. Semua pandangan teman-temannya saat ini menatap Sandra. Jawab gue, kalian dengar gak? Pertanyaan Sandra dijawab dengan anggukan dan tatapan takut. Terdengar suara gemuruh dari belakang mereka seperti langkah kaki yang sangat banyak dan seperti suara langit penuh guntur yang siap menurunkan airnya. Kita lari ke pos depan sekarang. Mereka semua lari menuju pos yang ada di depannya. Lalu Sandra memberi kode dari gerak tangannya untuk mereka menutup telinganya. Akas yang sedang menggendong Leona saat itu tidak bisa menutup telinganya. Sandra yang sadar pun langsung menggunakan tangannya untuk menutup telinga Akas. Gantinya Sandra meminta Akas terus melihat matanya agar Sandra hanya fokus ke Akas saja dan tidak menoleh ke belakang. Karena posisi Sandra saat ini berada di depan Akas. Terlihat angin kencang yang berhembus di samping mereka. Anginnya terlihat jelas terhembus di satu jalur saja. Mereka semua yang melihat itu langsung memejamkan mata dan mempererat tangan untuk menutup telinganya. Ada apa ini? Batin Sandra, tatapan Sandra berubah menjadi tatapan khawatir. Lalu dia memejamkan mata dan hampir meneteskan air mata. Kejadian angin itu cukup lama, mungkin 5 menit lamanya. Selesai kejadian itu mereka semua langsung kembali seperti posisi awal. Mereka jelas sangat ketakutan, tapi percuma jika hanya merasa takut saja. Tujuan mereka masih di depan sana untuk sampai di perkemahan. Sandra meminta mereka untuk jalan lagi dan mempercepat langkahnya. Sekarang mereka tidak berpikir untuk bendera ataupun makanan. Yang mereka pikirkan adalah sampai secepatnya. Sudah 35 menit berlalu dari awal mulai kegiatan pertama. Sudah berjalan cukup lama dari pos terakhir, tapi kelompok Akas tidak kunjung sampai di tempat perkemahan. Ini kok kita nggak sampai-sampai ya? Kita salah jalan gak sih? Akas turunin Ona aja gak apa-apa. Udah bisa jalan. Aman kok, Ona udah kuat. Setelah mendengar itu Akas menurunkan Leona dari tubuhnya. Mereka terus berjalan mengikuti petunjuk, tapi rasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama saja. Mereka terus berjalan meskipun rasanya sangat lama sekali. Sampai pada saatnya gangguan mulai terasa lagi. Lu ngerasa ada yang jalan ke kita gak sih? Jangan nengok ke belakang, Vin. Iya enggak kok, tapi kalau bener ada yang ke kita berarti kita jalan ke arah yang bener dong. Sandra menoleh ke samping lalu kembali menatap depan dan membatin. Atau mungkin kita makin menjauh, Vin. Di tengah jalan ada yang mengganggu Calvin lagi. Kali ini ada yang memanggil nama Calvin dengan suara seperti ketakutan. Calvin, tolong. Calvin berusaha tidak menoleh, tapi rasanya sangat penasaran. Calvin. Lagi-lagi terdengar suara panggilan itu, tapi saat ini Calvin terlena. Dia lupa untuk tidak menoleh. Calvin menoleh ke belakang dan hanya hembusan angin kencang yang menghantam wajahnya. Calvin, kenapa noleh ke belakang? Rosalie menegur Calvin, tapi tanpa sadar dia juga menoleh. 3 orang di depan mereka pun tanpa sadar menoleh. Ngapain nengok? Tegur Sandra. Dia langsung tersadar karena dia juga baru saja menoleh. Ah, sial. Sandra, kok ngomong kasar sih? Rosalie menoleh ke Sandra, tapi dia menyadari sesuatu. Guys, kita di mana? Rosalie mundur beberapa langkah. Mereka yang masih menghadap ke belakang langsung mengikuti arah pandang Rosalie. Sialan, kita di mana? Lu, kita ada di mana? Sandra, jelasin sekarang juga. Akas menatap Sandra tajam. Sandra membuang napas gusar lalu menghadap ke arah teman-temannya. Guys, gue rasa kita udah bukan di dunia kita. Sandra bicara dengan ragu. Maksud lu apa sih? Salah satu cara buat terhindar dari ini jangan pernah noleh ke belakang. Tapi itu semua udah kejadian. Gue udah gak bisa bantu kita lagi. Maksud kamu apa, Sandra? Maksud lu apa sih? Lu udah tahu ini tapi kenapa diem aja? Lu mau jebak kita?
Semua pertanyaan menyudutkan Sandra. Stop. Gue tahu kalian panik. Gue juga tahu kalian takut, tapi gue juga takut. Sandra, jelasin ke kita. Emangnya kalian gak ngerasa kalau hutan yang kita lewatin udah beda dari tadi? Ya enggak lah, lu juga kan gak bilang apa-apa. Tadi kalian ngerasain angin kencang yang jelas sebelumnya gak ada. Kalian lihat gak ada satupun orang selain kita. Dan tadi yang kalian lihat angin kencang. Yang gue minta untuk tutup telinga kalian ngerasain. Kalian tahu? Gue tahu kalian ngerasain yang aneh. Makanya gue minta kalian untuk gak nengok. Karena cuma itu satu-satunya cara biar kita bisa pulang lagi. Itu satu-satunya cara yang gue tahu supaya jaga kalian tetap bisa pulang. Supaya kita gak masuk ke dunia mereka. Sandra berjongkok dan memeluk lututnya. Mereka berempat merasa frustasi. Tidak bisa mereka salahkan Sandra juga. Tidak bisa juga menyalahkan Kelvin. Untuk sekarang mereka harus cari cara bagaimana bisa pulang. Sorry Sa. Terus sekarang kita gimana? Kita benar-benar gak bisa pulang. Di lain sisi, di dunia yang seharusnya Pak Tiar sedang menunggu kelompok 3 untuk sampai ke tempat kemah. Pak Tiar terlihat khawatir dan menunggu kabar dari para guru yang ada di setiap pos. Kalian bener gak lihat kelompok 3 sama sekali? Iya Pak. Tapi mereka tadi masuk ke hutan bareng kalian kan? Masa gak ada yang lihat? Pak Tiar, panggil salah satu siswi dari kerumunan. Iya, kenapa? Kamu tahu? Anak itu maju ke Pak Tiar lalu mengatakan, kayaknya mereka salah ambil jalan deh Pak. Hutan ini kan gak lebat, kenapa bisa mereka tersesat? Lagi pula waktunya sudah cukup lama, sebaiknya kita istirahat saja. Pak Tiar pun sedikit berpikir. Waktu sudah berjalan 2 jam dari awal mulai, tapi belum ada tanda-tanda dari kelompok 3 juga. Lalu Pak Tiar pun memutuskan, baik anak-anak, kalian istirahat ya. Besok pagi kalian bisa pulang. Kita para guru harus mencari ke-5 teman kalian. Para murid masuk ke dalam tenda. Tapi ada yang aneh. Kenapa siswi yang tadi maju ke depan masuk ke tenda 3? Sandra dan yang lainnya menelusuri hutan mencari tempat yang cocok untuk bersinggah. Berbekal jaket tebal dan makanan seadanya yang tadi didapat dari pos bendera, mereka melangkah tanpa henti. Capek banget, kita bisa istirahat dulu gak sih? Ucap Leona yang memang sudah kelihatan sangat lelah. Sandra yang melihat itu pun merasa kasihan. Sabar ya Ona, kita cari tempat yang kiranya bisa buat kita istirahat dulu. 5 menit kemudian, Akas melihat gubuk yang terbuat dari daun kelapa dan batang pohon sebagai sanggahan. Itu ada tempat istirahat, kita ke sana yuk. Ayo cepat ke sana. Leona berlari menuju tempat yang Akas maksud. Tunggu. Sandra menahan Leona yang mau langsung merebahkan tubuhnya. Kenapa lagi Sa? Aku capek banget. Sebentar Leona. Kenapa lagi? Dengar ini ya. Apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian rasain, dan apapun kejadian hari ini, gue minta kalian untuk jangan kabur. Takut gak apa-apa, tapi tolong kalian terima biarpun susah. Kenapa lagi? Jangan lupa kalau kita bukan lagi di dunia kita. Kita ada di dunia mereka, jadi jangan seenaknya pakai barang atau apapun yang ada di dunia ini. Ya udah cepetan, ucap Kelvin dengan nada yang sudah malas. Mungkin dia kesal dengan Sandra. Oke, tunggu di belakang gue. Teman-teman Sandra menunggu di belakang, sedangkan Sandra sedang melakukan sesuatu. Sandra memejamkan mata sambil berbicara sendiri. Dia menaruh tangan kanan di dadanya. Satu kalimat dia ucapkan berulang sampai 5 kali. Lalu Sandra menarik jauh tangan yang tadinya di dada dan menaruh di tanah. Terlihat cahaya yang sangat terang keluar dari dada Sandra menuju tanah. Teman-teman Sandra menatap heran, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Perlahan cahaya itu hilang dan berganti dengan angin yang cukup kencang melewati mereka. Sandra berdiri dan menatap teman-temannya. Satu tiupan hangat diarahkan ke wajah teman-temannya satu persatu. Sandra menunduk lalu kembali tersadar.
Kalian udah boleh istirahat di sini, tapi jangan jauh-jauh dari sini. Kalian bisa lihat layar di depan. Teman-teman Sandra pun menatap sekeliling. Terlihat layar putih menyelimuti mereka sejauh kurang lebih 5 meter. Itu layar pelindung selama kita di sini. Selagi kalian ada di dalam sini, gak akan ada yang bisa ganggu kalian. Tapi apa sah? Kita gak bisa lama-lama di dunia ini. Kita harus keluar dari layar ini dan cari cara gimana kita bisa pulang. Emangnya masih ada cara pulang? Kelvin menanyakan hal yang memicu tatapan kesal teman-temannya. Lu aja sana gak usah pulang, seru Leona yang sedang bersandar di bahu Rosalie. Kan tadi Sandra bilang kalau nggak noleh itu satu-satunya cara. Ya itu satu-satunya cara supaya kita tetap di dunia kita. Kalau udah di sini, gue nggak tahu, tapi kita harus cari tahu. Serem banget nih, banyak hantu gak ya? Leona merasa takut sampai tidak mau menatap sekeliling. Tapi justru dijawab sama Sandra. Banyak di sini tempat mereka. Makanya gue bilang, biasain sama apa yang kalian lihat sama kalian dengar nanti. Sumpah lu, Sal. Leona makin tak percaya. Mereka sangat bingung malam ini. Aksa yang memperhatikan mereka kemudian mendekat ke Sandra. Gak mau ngomong sama lu, Sa. Sandra yang tahu apa yang dimaksud Akas pun langsung berdiri dan pergi menjauh dari yang lain. Lu harus jelasin ke kita semua tentang ini, Sa. Gak bisa diem aja. Mereka juga harus tahu apa yang mereka alamin. Terutama yang lu lakuin tadi. Jujur gue gak percaya sama sekali kalau udah urusan sama setan. Tapi hari ini gue penasaran dan mau tahu. Lu gak bisa bersikap seolah-olah ini gak bahaya. Oke, gue jelasin semuanya malam ini. Sandra kembali ke teman-temannya. Guys, gue mau kasih tahu kalian tentang kondisi kita sekarang. Gue akan jawab semua pertanyaan yang kalian tanyain. Kita mulai sebelum kemalaman. Leona pertama kali mengangkat tangan. Sandra, Ona mau tanya yang tadi cahaya dari dada Sandra itu apa? Sandra mengeluarkan sebuah kalung liontin dari balik jaketnya. Ini liontin hadiah dari nenek gue. Dia paham tentang mistis dan di dalam kalung ini ada yang jagain gue. Sandra juga bisa kayak gitu? Sandra hanya mengangguk. Berarti sekarang Sandra lagi lihat banyak hal ya? Sandra maafin Nona ya kalau tadi jahat sama Sandra. Padahal aslinya kan Sandra yang paling takut. Gak apa-apa, udah mulai terbiasa. Oh ya, kejadian sepanjang perjalanan kita sebelum akhirnya masuk ke dunia ini itu apa? Itu godaan dari mereka sebenarnya. Mereka mau kita cepat-cepat masuk ke dunia mereka. Berarti kita incaran mereka dong? Gak juga. Cuma kalau kita ketemu yang kuat mungkin iya. Anjir, serem banget. Gue mau nanya. Apa? Seberapa bahaya kita ada di sini? Sandra membuang napas gusar. Kenapa, Sa? Sebahaya itu? Yang gue tahu dari cerita nenek sama kakek gue, kita cuma punya waktu 3 hari bisa bertahan di dunia ini. Kita bisa tanpa makan, tanpa minum, tanpa perlu buang air dan yang lainnya. Tapi kalau udah lewat 3 hari, kita gak bisa keluar atau gak ada yang bisa nemuin kita. Kita terus terperangkap di dunia ini dan jadi budak mereka. Sandra, kenapa kamu menatap ke sekeliling? Mereka semua ada di luar layar ini, Li. Terus sekarang gimana caranya kita bisa keluar dari tempat ini? Kita harus cari rumah. Kalau benar cerita dari nenek gue sama apa yang kita alamin sekarang, kita harus bisa cari rumah di hutan ini. Itu pintu dunia ini sama dunia kita. Terus kalau cara mereka nemuin kita itu gimana? Kalau itu cuma orang yang bisa aja. Kayak nenek lu? Akas bertanya dan mendapatkan anggukan setuju dari Sandra. Semoga aja mereka cepat-cepat kasih kabar ke orang tua kita, supaya nenek gue bisa cepat-cepat cari kita. Sandra, aku takut. Sandra tersenyum lalu mengusap lengan Rosalie. Kita harus yakin bisa pulang, Li. Ya udah, sekarang kita istirahat dulu aja.
Besok mau gak mau kita harus keluar dari layar ini dan cari rumah itu. Ucapan Akas mendapatkan anggukan setuju dari semuanya. Mereka pun beristirahat. Di dunia asli mereka, di dunia mereka berasal di tempat perkemahan, sudah banyak tim pencari. Bahkan sampai pencari jejak dikerahkan tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang menemukan petunjuk sekecil apapun. Mereka kemana sebenarnya? Pertanyaan itu terlintas di pikiran banyak orang. Kini keluarga dari 4 anak yang hilang sudah ikut hadir di tempat berkemah kecuali keluarga Sandra. Anak-anak sudah pulang 2 jam lalu. Sepertinya waktu di dunia mereka lebih lambat. Di dunia mereka berasal sudah semalam berlalu. Gimana ini Pak Tiar? Tanya gelisah ayah dari Leona. Tim SAR akan memperluas pencarian Pak. Kita berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan mereka ya. Masa hutan kecil kayak gini aja kalian gak bisa nemuin apa-apa sih? Lanjut Mama Leona yang tidak kalah gelisah. Suasana saat itu sangat ramai. Semua tangisan, semua kekhawatiran tertumpah di waktu yang bersamaan. Sampai pada waktu keluarga Sandra datang. Gimana kelanjutan kabar dari tim SAR Pak? Tanya kakak Sandra yang kebetulan adalah anggota tim SAR. Hanya saja berbeda tempat dinas dan angkatan. Dia adalah junior Pak Tiar. Kakak Sandra rela langsung pulang saat mendapatkan kabar adiknya hilang di hutan. Tenang ya Mas, saya juga belum dapat kabar lanjutan dari tim yang sedang menyisir hutan. Kakak Sandra mengangguk mengerti. Lalu muncul dari baliknya nenek lansia yang berjalan dengan bantuan tongkat dan satu tangan ditaruh di belakang. Berbalut kebaya putih dan kain sebagai roknya. Terkalung selendang kuning muda dengan posisi sedikit ditudungkan ke atas kepala, seolah memakai hijab yang tidak diikatkan. Sudah berapa lama pencarian dilakukan? Sudah hampir 10 jam Nek. Kita sudah mencari dari tengah malam tapi belum juga menemukan petunjuk. Bahkan kita sudah memperluas pencarian. Begitu ya. Nenek Sandra menoleh ke sudut kanan. Boleh saya ke tenda cucu saya? Boleh, tapi untuk apa ya Nek? Nenek Sandra tidak menggubris dan langsung jalan menuju tenda. Kakak Sandra memberikan isyarat agar Pak Tiar tidak perlu khawatir. Pak Tiar dan kakak Sandra mengikuti nenek Sandra yang menuju tenda. Nenek Sandra berhenti tepat di depan tenda. Masakah temani Mbah ke dalam ya? Kakak Sandra yang bernama Saka itu langsung masuk bersama nenek Sandra. Sedangkan Pak Tiar menunggu di luar seperti yang diminta oleh Saka sebelum masuk tenda. Di dalam tenda, nenek Sandra duduk bersilang kaki, begitu juga Saka. Mereka duduk dengan tangan yang membuka lebar di atas lutut mereka. Saka mengeluarkan kalung liontin yang sama dengan Sandra dari balik bajunya. Masakah sepertinya Sandra lupa ya? Sandra lupa kalau tidak boleh sembarangan menggunakan kekuatannya. Tapi Mbah, menurut saya bukan Sandra yang lupa, tapi memang mereka yang mencoba mempengaruhi Sandra dan teman-temannya. Karena itu Sandra memilih untuk menggunakan kekuatannya. Begitu ya. Di tempat Sandra dan teman-temannya saat ini 22:40 waktu dunia yang Sandra dan teman-temannya berada. Baru 2 jam lebih 40 menit mereka ada di hutan itu. Jam seakan berjalan sangat lambat dari yang semestinya. Semua tidur lelap dengan posisi Leona yang merebahkan tubuhnya dengan kepala di kaki Rosalie. Kelvin dan Rosalie bersandar di batu besar yang ada di sana. Sandra dan Akas yang duduk bersebelahan untuk berjaga dan akhirnya tertidur juga. Sandra bersandar di bahu Akas sedangkan Akas bersandar di kepala Sandra. Tepat di jam 12 malam Sandra tersentak lalu terbangun. Sentakan Sandra membuat Akas ikut terbangun. Kenapa? Tadi mimpi terus kaget, jawab Sandra yang masih menatap depan. Sekarang mereka duduk bersebelahan sambil asik larut dalam pikirannya masing-masing. Lalu Sandra menoleh ke belakang untuk memastikan teman-temannya aman.
Menurut lu kita bisa pulang gak? Tanya Akas dengan nada penuh harap. Sandra yang tadi menatap teman-temannya beralih menatap Akas. Tergantung seberapa kuat kita di sini. Akas terdiam sejenak. Ya udah, kita ke yang lain aja. Besok kita langsung jalan cari rumah yang lu maksud. Akas bangun dan pindah ke sebelah Kelvin untuk kembali beristirahat. Sedangkan Sandra masih terjaga. Sekarang dia sama sekali tidak mengantuk. Apakah besok akan menjadi hari yang mudah untuk mereka? Atau justru hari yang sangat melelahkan? Kembali ke dunia tempat mereka berasal. Sudah 15 menit nenek Sandra dan Saka tidak kunjung keluar. Pak Tiar mulai merasa khawatir. Akhirnya Pak Tiar memutuskan untuk masuk. Tapi sesaat sebelum masuk, para tim SAR datang dengan membawa bendera biru bertuliskan angka 3 yang sudah terbalut tanah basah. Pak Tiar bergegas menghampiri ketuanya. Apa ini? Salah satu anggota kami menemukan ini di tepi sungai. Jarak sungai dengan perkemahan ini juga cukup jauh. Mungkin ini punya kelompok yang hilang. Tapi guru yang menjaga pos semalam sama sekali tidak melihat kelompok 3 melaluinya. Bendera mereka juga masih ada. Betul Pak Tiar. Kita para guru juga sudah mengumpulkan bendera semalam dan kelompok 3 tidak berkurang satupun. Pak Tiar semakin bingung. Ada apa ini? Sandra terjaga sepanjang malam. Dia merasa mulai jengah dengan para makhluk yang mengelilingi tempat istirahatnya dan teman-temannya. Sandra sesekali mencoba untuk menghubungi kakaknya menggunakan kalung yang dia kenakan, tapi tidak kunjung bisa. Liontin yang Sandra gunakan adalah liontin yang sama seperti yang Saka gunakan. Untuk mempermudah mereka saat salah satu ada dalam masalah ancaman mistis. Tapi entah kenapa dan bagaimana liontin itu tidak berfungsi untuk sekarang. Sebesar apa energi di dalam dunia gelap ini? Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, tapi rasanya matahari di sini tidak berfungsi. Dengan kata lain, di dunia ini tetaplah gelap meski sudah waktunya matahari terbit dari tempat sembunyinya. Sandra membangunkan keempat temannya untuk bersiap-siap. Sandra memperkirakan kalau perjalanan ini akan sangat panjang. Rosalie, Leona, Kelvin, Akas, ayo bangun. Sandra mengarahkan senter ke wajah teman-temannya. Wah, siapa sih ini? Gue baru tidur anjir. Kelvin mengomel yang langsung menutup matanya dengan tangan untuk menghalau cahaya dari Sandra. Bangun, kalian mau pulang gak? Mendengar itu, Leona langsung duduk dan mengangkat tangannya. Saya mau pulang Bu Yova. Sepertinya Leona mengigau. Bangun Leona, buka matanya. Sandra seolah sedang melakukan bimbingan TNI. Semua harus cepat, sigap. Sandra mematikan senternya dan menunggu teman-temannya bangun sepenuhnya. Setelah bangun, Sandra minta mereka semua untuk berkumpul di satu titik. Hari ini adalah hari kedua kita di sini. Mau gak mau gimana pun caranya kita harus bisa ketemu sama rumah itu. Gimana caranya? Kita ikutin jalan setapak ini aja. Yakin gitu doang? Kelvin tidak percaya kalau cara mereka menemukan pintu itu hanya menelusuri jalan saja. Sandra mengangguk dan melanjutkan bicaranya. Tapi kita gak pernah tahu ada apa di sepanjang jalan hutan ini. Lagi-lagi tatapan curiga menyerbu Sandra. Dia yang paham maksud tatapan itu langsung berdiri. Kita nggak pernah tahu ketemu makhluk apa aja. Kita nggak pernah tahu sepanjang jalan nanti ada gangguan atau enggak. Tapi yang gue tahu, kalian harus mau lihat mereka. Maksudnya? Kalian harus mau ngeliat mereka kayak gue lihat mereka, ngerti kan? Sandra, maksud kamu kita harus buka mata batin kita? Tanya Rosalie dengan suara yang sedikit gemetar. Iya, kalian harus mau itu. Kalau enggak, kalian enggak akan bisa lihat rumah itu. Kalian enggak bisa masuk. Kalian enggak bisa juga tahu ada bahaya atau enggak. Ona enggak mau, Ona takut. Ya udah, enggak usah pulang. Sandra, kok gitu sih? Gue udah kasih saran terbaik. Kalau masih enggak mau juga ya udah, tapi jangan harap bisa pulang. Sandra meninggikan nada bicaranya. Tapi Ona takut, Sandra. Pokoknya Ona gak mau.
Sandra yang kesal langsung mengambil minuman yang sempat mereka ambil dari pos pertama. Sandra membacakan sesuatu lalu meniupnya. Yang tadinya tubuh Sandra membelakangi teman-temannya, sekarang Sandra berputar menghadap mereka. Ini air yang bisa selamatin kita. Air yang bisa bantu kalian sendiri. Kalau mau pulang ya minum, kalau nggak mau diam di sini. Sandra serius dengan ucapannya. Akas maju lebih dulu. Dia berusaha mempercayai Sandra demi keluarganya yang menunggu. Akas meminum air itu lalu Sandra mengusapkannya sedikit ke kening Akas sambil membaca sesuatu dan meniupnya. Akas refleks memejamkan mata. Setelah membuka mata lagi, Akas menyadari sesuatu yang diucapkan Sandra ternyata benar. Mereka benar-benar terperangkap di dunia makhluk lain. Sandra, lu semalaman lihat mereka? Akas bertanya, tidak percaya Sandra mampu menahan dirinya untuk melihat ini semua. Itu kenyataannya. Apa yang lu lihat sih, Kas? Orang gak ada apa-apa juga. Siapa lagi yang mau pulang? Sandra tidak menanggapi perkataan Kelvin. Maju dengan ragu, Rosali menjadi orang kedua yang berusaha mempercayai Sandra. Li, tahan sampai kita ketemu rumah itu ya. Sandra memberi peringatan sebelum membuka mata batin Rosali. Sandra melakukan hal yang sama seperti saat bersama Akas. Rosali yang kaget langsung berteriak dan menutup matanya. Sandra, mereka semua siapa?